konsep-konsep dasar seorang pendidik atau pemimpin adalah sebagai berikut. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Maksudnya ing ngarsa sing tulodo yaitu seorang pemimpin hendaknya sikap dan tingkah lakunya menjadi panutan bagi bawahannya atau yang dipimpinnya. Kalau dalam istilah Al-Quran adalah uswatun hasanatun. Sedangkan seorang yang patut dijadikan tauladan ialah Nabi besar Muhammad SAW. Sedang maksudnya ikmatnya mangun karsa yaitu seorang pemimpin hendaknya dapat menimbulkan semangat dalam bekerja dan berkarya. Jangan malah sebaliknya. Seorang pemimpin menjadi pengendor dan penggembos bagi rakyat bawahannya. Dan tuturi handayani maksudnya ialah seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, pendidikan bagi suatu bangsa yang sedang berkembang atau yang sedang maju adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar, karena hal itu menyangkut kualitas suatu bangsa. Sebab dengan pendidikan berarti suatu bangsa itu telah menyiapkan kader-kader atau generasi-generasi yang siap pakai, sanggup meneruskan cita-cita yang telah dirintis oleh bapak-bapak pendahulu kita, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak untuk menerima pengajaran. Dengan pendidikan, menjadikan manusia itu bisa mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan mudarat. Dan dengan pendidikan itu pula menjadi pemisah antara orang-orang yang jahil atau bodoh dengan orang-orang yang alim atau pandai. Dan dengan pendidikan pula manusia akan menduduki derajat yang tinggi atau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 10-11 tentang keutamaan orang berilmu, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah ayat 10-11. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, utamanya bagi orang-orang yang mau berpikir, karena akal merupakan karunia dari Allah yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk menggunakan akalnya demi menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Untuk itu manusia harus belajar, dan belajar ini tidak ada batas waktunya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya belajar itu dari lahir sampai mati. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya diri pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kami panggil nama peserta 24 atas nama Oktia Persanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua. Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menjanjikan akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kita sekalian dan berilmu. Itulah kenapa pendidikan merupakan hal yang terpenting dan harus diutamakan untuk kita sekalian. Berbicara mengenai pentingnya pendidikan di negara kita ini, tentu tak lepas dari permasalahan yang terjadi. Sudah bukan rahasia lagi, pendidikan di Indonesia sudah tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Upaya memajukan pendidikan dengan cara menyelesaikan masalah pendidikan sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan cara inilah kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita pantas disegani. Dengan pendidikan, kita bisa meningkatkan taraf hidup. Dengan pendidikan, kita bisa bersaing dengan negara-negara maju. Itulah kenapa betapa memajukan pendidikan sangat besar artinya. Untuk itulah saya menghimbau kepada hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita semuanya ikut serta dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat. Berburu singa di dalam hutan, singa mati tertanda patuh. Mari kita sing-singkan lengan agar jaya Indonesiaku. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 25 atas nama Neva Elsabila Fatika Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afdala bani Adam bil ilmi wal amali fi syairil alam, amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama dan segenap dewan guru dan dewan juri serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah meninggikan derajat insan dengan ilmu dan bakti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Kewajiban Mencari Ilmu. Hadirin yang berbahagia, dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan,
Kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, jahat, bahkan melarat sampai masuk ke liang lahat. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pantas saja kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhiratu fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah yang memiliki ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah yang memiliki ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah yang memiliki ilmu. Luar biasa hadirin, betapa mulia dan utamanya orang yang mencari ilmu. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa yang pengen jadi orang sukses, kaya raya, dan bisa masuk surga? Pasti semuanya pengen kan? Maka caranya cuma satu, mari kita sama-sama belajar di sekolah maupun di rumah. Karena Allah pun senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Tahu sendiri. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 26 atas nama Al-Hikmat Malorenzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Perjuangan Menggapai Cita-Cita. Hadirin yang saya hormati, setiap anak pasti memiliki cita-cita yang mulia dan setinggi langit. Dan biasanya masing-masing anak memiliki cita-cita yang berbeda satu sama yang lain. Kalau si Ahmad ingin menjadi kiai, kelak bila sudah dewasa. Kalau si Marwan ingin menjadi polisi, kelak bila sudah dewasa. Kalau si Wati ingin menjadi guru, kelak bila sudah dewasa. Dan kalau saya sendiri ingin menjadi mubalik yang terkenal, kelak bila
apabila sudah dewasa. Dan semoga kita semua dapat menggapai cita-cita ini. Allahumma hadirin yang saya hormati, cuma kita semua tahu bahwa untuk mewujudkan cita-cita tidaklah semudah membalikkan tangan, melainkan banyak sekali syaratnya. Betul apa tidak para hadirin? Kalau ingin menjadi dokter, syaratnya harus paham ilmu kedokteran. Kalau ingin menjadi polisi, syaratnya harus paham ilmu kepolisian. Kalau ingin menjadi guru, syaratnya harus paham ilmu keguruan. Kalau ingin menjadi mubalik, syaratnya harus paham ilmu agama dan ceramah. Pokoknya para hadirin, setiap bidang profesi pasti ada ilmunya masing-masing. Kalau tidak punya ilmu, pasti akan gagal dalam mewujudkan cita-cita ini. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, mencari ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maksud hadis di atas adalah saking pentingnya ilmu, kita diwajibkan untuk mencarinya dan tanpa pandang bulu. Dari rakyat jelata hingga para pejabat, kita semua diwajibkan untuk mencari ilmu. Ada syair mengatakan, tapi sebelum saya menyanyikan syair, saya meminta bantuan teman-teman untuk bertepuk tangan ya. Oke? Manusia ingin mulia, ilmunya harus ada. Ilmunya tidak ada, manusia jadi hina. Manusia ingin mulia, ilmunya harus ada. Ilmunya tidak ada, manusia jadi hina. Untuk itu wahai teman-teman, mari kita raih cita-cita dengan semangat dalam belajar. Mari kita raih cita-cita dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Mari kita raih cita-cita dengan terus belajar dan terus belajar. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang berilmu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Buah durian enak rasanya, dibeli dari kota Surabaya. Cukup sekian pidato saya, semoga saya dapat juara. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 27 atas nama Rusina Dwi Nurlaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin dan rekan-rekanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berpidato dengan judul Pemuda Katalisator Perjuangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika para pejuang kemerdekaan membebaskan bumi Indonesia dari penjajahan, maka Nabiullah Agung Muhammad SAW membebaskan
kita melalui syafaatnya. Jika para orang tua kita berjuang dan berbagi tugas serta bertanggung jawab, ayah mencari nafkah, ibu menjaga kerapian dan kebersihan rumah, maka bapak dan ibu guru di sekolah berjuang untuk mengasuh dan mengembangkan kecerdasan intelektual dan spiritual kita. Jika para dewan juri berjuang untuk memilah dan menyeleksi peserta terbaik, maka kami di sini berjuang untuk memberikan nilai yang terbaik. Rekan-rekanku yang berbahagia, pada hakikatnya masing-masing dari kita adalah seorang pejuang, dan tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Lantas, apakah kita sudah berjuang? Dan bagaimanakah bentuk perjuangan kita? Teman-temanku yang berbahagia, kita adalah generasi muda, harapan bangsa, yang akan berjuang demi masa depan negara menjadi lebih baik. Demikian juga, kita merupakan harapan Islam, yang akan berjuang demi masa depan Islam di hari esok, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi muda Islam dari budaya barat yang merusak moral kita, dan yang akan memimpin Indonesia. Maka dikatakanlah pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Karena pemuda diharap melawan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 28 atas nama Anissa Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pendidikan. Kalau ucapan tahmid dan tasyakur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang pendidikan nasional, bayangan kita langsung tertuju kepada guru pertama pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan pelopor pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia. Kalau kita ingat akan tokoh pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara, kita juga ingat akan dasar-dasar atau konsep-konsep bagi seorang pendidik terhadap murid-muridnya. Menurut beliau, konsep-konsep dasar seorang pendidik atau pemimpin tersebut adalah sebagai berikut. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso. Apakah ada yang tahu artinya? Maksudnya ing ngarsa sung tulodo yaitu seorang pemimpin hendaknya sikap dan tingkah lakunya menjadi panutan bagi bawahannya atau yang dipimpinnya. Kalau dalam istilah Al-Quran adalah uswatun hasanah. Sedangkan seorang yang patut dijadikan tauladan ialah Nabi Muhammad SAW. Sedang maksudnya ingmat ya bangun karso yaitu seorang pemimpin hendaknya dapat menimbulkan semangat dalam bekerja dan berkarya. Jangan malah sebaliknya, seorang pemimpin menjadi pengendor dan pengembos bagi rakyat bawahannya.
Dan Tuturi Handayani maksudnya ialah seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, pendidikan bagi suatu bangsa yang sedang berkembang atau yang sedang maju adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar, karena hal itu menyangkut kualitas suatu bangsa. Sebab dengan pendidikan berarti suatu bangsa telah mempersiapkan kader-kader atau generasi-generasi bangsa yang siap dipakai, sanggup meneruskan cita-cita bangsa Indonesia yang telah dirintis oleh bapak-bapak pendahulu kita, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di sana dijelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dengan pendidikan, menjadikan manusia itu bisa mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Dan dengan pendidikan itu, sebagai pemisah antara orang-orang jahil atau bodoh dengan orang-orang alim atau pandai. Dan dengan pendidikan itu manusia akan menduduki derajat yang tinggi atau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 10 sampai 11 tentang keutamaan orang berilmu, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah ayat 10 sampai 11. Hadirin yang berbahagia, demikian dapat kita simpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, utamanya bagi orang-orang yang mau berpikir, karena akal merupakan karunia dari Allah yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Jadi sudah menjadi kewajiban manusia untuk menggunakan akalnya demi menuju kehidupan yang lebih baik, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Untuk itu manusia harus belajar, dan belajar tiada batas waktunya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya belajar itu dimulai dari lahir sampai mati. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya diri pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.